Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi. Minggu ini kita akan membaca kitab Ratapan. Ratapan ada 5 pasal. Di sini ada 5 ratapan. Lagi pula ini menurut angka dari Ibrani. Pasal pertama, kedua, keempat, kelima. Ada 22 ayat. Selain dari pasal ketiga, strukturnya sangat mulus sekali. Satu yang dalam kegelapan, satu mazmur yang tidak bisa tidak bisa kita pikirkan. Tadi pagi saya membuka dari nota-nota saya tidak mendapatkan kitab kitab ratapan. Orangnya dalam 20 tahun saya tidak pernah membahas kitab ratapan ini. Ada atau mungkin ada dari gereja lain ada, tetapi di gereja sini juga Pastor Jason dan pastor-pastor yang lain juga, mereka tidak pernah membahas akan kitab ratapan ini. Dalam 20 tahun belum pernah membahas kitab ratapan ini. Hampir setengah tahun lagi, hampir 21 tahun, sangat sedih sekali, sangat meratap sekali. Seharusnya Pastor Hokit ada di sini, seharusnya dia lebih banyak membaca. Sedangkan Pastor Hokit juga ada menulis buku juga sebagian tentang dari kitab Yeremia, dan kitab Yeremia ini juga mendapatkan penghargaan, tapi saya tidak pernah membaca kenapa bisa demikian. Sedangkan Pastor Hokit juga ada di antara kami udah berapa tahun. Mungkin tidak menganggap begitu penting, jadi bisa dilewatkan saja kitab ini. Bersyukur, tapi ada Tuhan. Menghadapi keadaan di dunia ini di masa lalu, 20 tahun yang lalu, belum pernah sampai keadaan yang sekarang yang begitu sulit akan keadaan dunia ini. Walaupun 2003 menghadapi kesulitan, tetapi tidak sesulit sekarang ini. Keadaan di Hong Kong atau di seluruh dunia juga tidak mudah. Dan juga kita melihat banyak sekali tempat akan bencana alam. Hong Kong, Taiwan, dan China di dalam perekonomian Amerika itu keekonomian lebih baik.
kalau dibandingkan dengan kita daripada di Afrika, di Timur Tengah kita lebih baik dari mereka, sebab di sana juga banyak orang yang meninggal dunia dan juga banyak bencana alam. Dan sekarang di Afrika keadaan konflik sekarang sangat tinggi. Memang yang diberitakan itu sedikit karena tempatnya pendalaman dan transportasi juga tidak mudah. Demikian juga untuk mengirim vaksin ke sana itu tidak mudah. Sekarang dunia ini dalam menghadapi konflik, selain itu juga keadaan finance yang tempat yang baik, perekonomian baik ya baik, kalau tidak ya sangat sulit sekali. Masih ada kuasa politik yang pemerintahan yang kuat. Saya sangat memperhatikan antara hubungan Cina dan Amerika karena saya juga lahir di Cina dan melihat bagaimana perkembangan antara Cina dan Amerika. Dan sampai sekarang satu persaingan yang sangat kuat sekali. Dulu kita sering dimanapun saya berada selalu berdoa untuk Amerika, Cina, untuk dua negara ini agar bisa berdamai. Dalam hati merasa semakin menegangkan. Dan akhirnya sampai keadaan yang sekarang, dan sekarang Amerika Australia ada hubungan yang baik. Amerika Eropa punya juga ada hubungan yang baik. Menghadapi keadaan yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Seluruhnya dalam masalah politik. Bagaimana kita bisa melakukan pada saat kita melihat kitab ratapan itu, kita mohon Tuhan untuk memberikan hikmat dan melihat Tuhan apa yang ingin Tuhan kita lakukan dalam kesulitan. Merenungkan akan sifatnya Tuhan, dan pada saat manusia menghadapi kesulitan seperti kita, keadaan kita yang sekarang di dunia ini, baik pencemaran udara, penjajahan, dan kelaparan, bahkan banyak sekali segala sesuatunya kita tidak paham. Seperti COVID yang sekarang yang begitu serius. Seperti Amerika, di Inggris juga mereka seperti melawan untuk mengadakan protokol kesehatan. Sebenarnya protokol kesehatan itu sangat penting. Kita orang Asia kadang-kalanya tidak paham apa yang dipikirkan orang-orang barat sana. Bahkan karena mereka melawan, memberontak, bahkan menimbulkan kekerasan seperti yang diberitakan, kita tidak paham, tidak mengerti mengapa harus demikian. Tetapi kita harus menghadapi keadaan yang sekian. Di setiap negara, apa yang dipikirkan mereka tidak sama terhadap cara menghadapi COVID, dan sikapnya juga berbeda. Apa yang dipikirkan oleh manusia
Sekarang dalam keperbedaan, satu negara saling berlawanan. Tuhan ada di mana? Dan kita sendiri harus bagaimana? Kalau kita berbalik lagi, kita berpikir Tuhan di dalam keadaan yang demikian, bagaimana akan sifat karakter Allah sendiri. Bahkan berbalik lagi kita bertanya, aku siapa? Satu pertanyaan yang sangat dalam. Dan Yeremia, ratapan dari ini menjelaskan Mazmur, menyelesaikan bagaimana sifat karakter Allah menyelesaikan akan masalah ini. Kita harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Satu yang tidak bisa kita raba, tapi kita mohon Tuhan untuk menolong kita hari-hari ini, agar kita lebih lagi banyak mengerti, memahami akan diri kita sendiri dan Tuhan. Dan dari antaranya kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan kitab ini menerangkan tentang keruntuhan dan saat Yerusalem diruntuhkan di zaman Raja Zedekia, raja yang terakhir. Zedekia memberontak terhadap Babel. Kerajaan Yehuda diserang, akhirnya dibinasakan dan diruntuhkan dan akhirnya ditawan. Tembok Yerusalem dirusak, dihancur, seluruh kota dirampas, Yehuda runtuh. Raja Zedekia, seluruh keturunannya, keluarga dari Zedekia seluruhnya dibunuh. Anaknya dibunuh. Seluruh kota tinggal puing-puing, semuanya dirampas. Penuh dengan pertumpahan darah. Keluarga dibinasakan. Yerusalem dihancurkan. Bait yang didirikan Salomo juga dihancurkan. Penuh dengan penumpah darah seperti sungai. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia yang berada di antara segala puing-puing ini, dalam keruntuhan ini, Tuhan, dia berdoa, dia menangis. Tuhan lewat pimpinan dari Yeshua membawa mereka ke tanah Kanaan. Belum pernah menghadapi keruntuhan ini. Mereka dibunuh di tempat, di tanah perjanjian. Nabi berada di antara tempat ini, atau kita katakan hamba Allah ada di antara keadaan ini. Setelah Yeremia, setelah menulis surat ini, mungkin juga ada diperbaiki lagi sehingga ada kitab Ratapan ini, dan
orang-orang penyair baik Yeremia atau para penyair penulis ini apa yang ingin mereka utarakan terhadap rakyat yang dalam keruntuhan ini, dan bagi kita sendiri kita merenungkan akan kitab ini. Saya memberi tema kitab ini ayat tidak ada orang yang menghibur. Karena di pasal ini dikatakan tidak ada orang yang menghibur, muncul beberapa kali. Yerusalem, di situ mereka menangis, mereka di situ berseru, mereka tidak ada orang yang menghibur. Di situ hanya ada para penjajah dan perampas Yerusalem sebatang kara, tidak ada orang yang kasihan kepadanya, tidak ada orang yang menghiburnya. Satu kota dan rakyatnya, pilihan Allah sampai dalam keadaan yang demikian, dan ini bagus sekali untuk kita renungkan. Dan penyair ini bertanya, Tuhan, siapakah kamu? Siapakah engkau? Dan ini dalam pasal ini kita bagi dua sub bagian. Dikat Sion dalam bencana, yaitu kota Yerusalem. Seluruh kota Yerusalem dalam menghadapi bencana. Seluruhnya dikatakan seluruh Yerusalem ditunggar-balikan. Dari yang dulu dan seluruhnya ditunggar-balikan, berubah semua. Dikatakan juga hati manusia seluruhnya bisa diubah oleh Tuhan, atau dikatakan bisa terbalik kembali. Yang rendah bisa jadi tinggi, yang tinggi bisa menjadi rendah. Seperti dikatakan ayat pertama, betapa terpencilnya di kota ini yang dahulu ramai. Dulu sangat ramai, tetapi sekarang sangat terpencil. Dulunya satu agung di antara bangsa-bangsa, sekarang menjadi janda, seperti janda. Yang dahulu seperti ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Seluruhnya ini terbalik semua. Kota Yerusalem pada malam hari terseduh-seduh, ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Kota Yerusalem sebatang kara, hanya tinggal puing-puing seperti seorang janda. Semuanya telah mati, cuma tinggal dia sendiri. Dulu dia seorang ratu yang dia hormati, sekarang diserang orang, bahkan dijajah dan menjadi tawanan. Yerusalem malam hari menangis terseduh-seduh. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Bahkan teman-temannya mengkhianatinya, menjadi seterunya.
Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa namun tidak mendapatkan ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Tiga ayat ini menerangkan keadaan mereka seluruhnya terbalik, keadaan yang terbalik, bahkan dalam diserang. 4 ayat 4 sampai 6, kesengsaraan mereka. Ayat ke 1 sampai 3 itu keadaan yang terbalik dari yang masa lalu. Dan di sini mengenakan tentang menerangkan akan keadaan mereka yang sekarang. Jalan-jalan ke Sion meliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, keluh kesahnya iman-imannya. Bersedih pedih berdarah-darahnya dan ia sendiri pilu hatinya. Pintu gerbangnya sangat sepi, sunyi senyap. Para musuh-musuhnya merajalela. Mengapa bisa demikian? Tuhan membuatnya merana karena pelanggaran-pelanggaran kanak-kanaknya di depan lawannya. Tuhan yang membuat Sion merana. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Mereka sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak dapat menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Kanak-kanak mereka ditawan. Pemimpin-pemimpin tanpa daya berjalan. Mereka dikejar-kejar oleh musuh. Kanak-kanak dan pemimpin-pemimpin mereka juga lemah, dikejar-kejar oleh musuh. Seluruh kota sunyi senyap. Ayat 7 sampai dengan 10. Satu yang dipermalukan dan ditertawa. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala tak kala penduduk jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem telah, mengapa demikian? Karena seperti dikatakan Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghina karena melihat ketelanjangannya yang dia sendiri berkeluh kesah. Karena melihat ketelanjangannya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memandang mukanya. Penyair menuliskan demikian, dia sendiri demikian sebagai dikatakan seperti sehingga menjadi najis. Mereka ditertawan, seluruhnya keadaan mereka terbalik semua. Semuanya memandang dia dengan mentertawakan mereka. Yang dulunya menghormati mereka sekarang menghinanya. Di situ dia sendiri berkeluh kesah, memalingkan muka. Mereka dijajah, dirampas, ditawan. Najisnya ada padanya. Dia
kenajisan melekat pada ujung kainnya, dan tidak terpikir sangat dalam ia jatuh, dan tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si teru membesarkan dirinya. Si lawan mengeluarkan tangannya kepada segala harta bendanya. Dia dirampas. Dia berkata, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Dalam kesengsaraan ini, dia mendapatkan penghinaan, dia ditertawai, dia dihina. Dia berseru pada Tuhan. Dia tahu akan berdosa pada Tuhan. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menghibur. Maka dia berdoa pada Tuhan. Ayat 11. Di Sion, bencana ini karena mereka menghadapi kelaparan, dan mereka dirampas atau dijajah. Ayat 11, berkeluh kesahlah seluruh penduduk, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidup. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Mereka mendapat dihina. Keadaan mereka terbalik semua dari masa lalu mereka, dan berseru kepada Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak sanggup untuk tidak berseru pada Tuhan, karena seluruhnya mereka tidak ada makanan, dan di masa kelaparan mereka untuk menyambungkan hidup. Seluruh Yerusalem menghadapi kelaparan karena mereka diserang oleh Babel begitu lama. Mereka diruntuhkan, dibinasakan dari Babel, merampas makanan mereka. Seperti dikatakan, lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Kemudian berseru pada Tuhan, pandanglah, lihatlah aku, tidak ada yang peduli padaku. Dulu satu kota yang seperti seorang ratu, sekarang menjadi jajahan. Seluruhnya dikucilkan. Orang, kalau penduduk rakyatnya, kalau bukan mati, mereka juga dibawa sebagai tawanan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menghibur. Kata Tuhan, lihatlah aku pada saat kesengsaraan, kesedihan ini, hanya Tuhan yang bisa melihat, dan juga dia tahu bahwa Tuhan yang membuat sehingga mereka dalam keadaan yang demikian. Ini terhadap sifat Tuhan dan keadaan kota yang begitu sangat dikenal. Dan bagi kita, bagaimana pada saat kita tidak ada pertolongan? Di sini hanya bisa berseru pada Tuhan, karena tidak ada satu orang pun yang bisa peduli pada kita. Mengapa bisa demikian? Ya, ada juga karena Tuhan yang membuat kita dalam keadaan yang demikian, karena kita berdosa. Dan sekarang bagi dunia ini bagaimana? Keadaan dunia sampai sekarang, keadaan yang sekarang ini, kita hanya bisa berseru pada Tuhan.
Dan juga kita tahu karena keadaan dunia yang sampai sekarang ini, karena juga kita berdosa, karena dosa-dosa kita. Ini sangat nyata. Politik juga demikian, dalam keadaan kepolitikan juga demikian, penuh dengan pengkhianatan. Dalam keadaan dunia yang demikian, ini adalah karena dosa-dosa manusia. Kita harus dalam keadaan kita sekarang, kita harus tahu akan Tuhan dan melihat mengapa Yerusalem bisa diruntuhkan, mengapa Yerusalem dihina. Sebelumnya dia sangat diberkati Tuhan, mengapa sampai keadaan yang demikian? Mengapa satu kota yang gagah, yang kokoh akhirnya diruntuhkan, dibinasakan, dihancurkan, tembok-tembok diruntuhkan? Tuhan, tempat tinggalnya sendiri pun diruntuhkan. Kemuliaan dan kehadirat Tuhan bukankah ada di situ? Penjagaan juga, Tuhan juga ada di situ. Tuhan yang berkuasa sehingga orang Israel melewati Laut Merah. Mengapa sampai sekarang tidak punya makanan? Mereka dalam jajaan. Seperti dengan sampai mereka memalingkan bukan, menyembunyikan sendiri seperti najis yang ada pada mereka. Yerusalem jatuh sampai keadaan demikian. Di ayat-ayat ratapan ini untuk memberikan para orang-orang pada masa itu mengapa mereka jatuh sampai keadaan demikian, dan juga memberitahukan pada kita keadaan demikian, yaitu kita harus benar-benar membersihkan, membenar akan dosa-dosa kita. Tuhan itu sangat nyata. Pada saat kita tidak mau mendengar, seperti Yerusalem, Israel telah diberitahukan dari lewat nabi-nabinya, tetapi mereka tidak mau mendengar. Pada saat kita melihat di kitab Hak Raja-Raja dari 1 Samuel sampai Raja-Raja 2, Tuhan masih meninggalkan akan keturunan bagi Daud. Raja Ahaz telah diruntuhkan. Kerajaan Yehuda diruntuhkan. Tetapi karena Ahaz, kuasa dari Isabel itu masuk dalam Yehuda, sehingga seluruh Yehuda meninggalkan Tuhan. Nabi memberitahukan kepada mereka, kamu tidak boleh demikian, tidak boleh terus-menerus memperingati mereka, tetapi kerajaan Yehuda tidak mau mendengar. Bahkan Yeremia berkata, bangkit memberitahukan kepada Raja Yoyakim, dia juga tidak mau mendengar, bahkan menangkap Yeremia dan memenjarakan Yeremia. Bahkan kitab-kitab yang ditulis pun mereka ambil semua, sehingga akhirnya juga di situ munculnya nabi-nabi palsu.
Yeremia menunggu. Yeremia sangat bersedih. Baik kerajaan Yehuda maupun Israel diruntuhkan, tidak bisa menyelamatkan negara ini karena dosa mereka, karena kesombongan mereka, karena tidak mau percaya pada Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Kita kembali melihat akan ayat-ayat ini. Sesungguhnya Nabi ingin memberitahukan kepada kita, sesungguhnya kita harus menghadapi, mengalahkan akan dosa-dosa kita. Walaupun ada perjanjian terhadap Daud, janji Tuhan terhadap Daud, tetapi pada akhirnya Yehuda juga diruntuhkan. Kerajaan Yehuda walaupun telah diruntuhkan, tidak berarti bahwa perjanjian Tuhan itu tidak tergenapi. Tuhan itu maha kuasa, tetapi apa yang manusia perbuat harus mempertanggungjawabkan. Tuhan terus memberikan pada orang-orang masih ada pengharapan. Kita lihat di bagian seterusnya ayat 11. Di sini menerangkan akan seruan keluh kesah dari Sion. Sion dalam keadaannya demikian, dia sesungguhnya kembali memikirkan apa masalahnya. Di sini dibagi lagi dalam 2 sub bagian lagi. Dia di situ memikirkan atau merenungkan kembali karena murka Tuhan, hari-hari murka Tuhan kita mengalami sekarang, yaitu menghadapi hari-hari akan murka Tuhan dan mengalami untuk memberitahu kita untuk melihat ayat 12. Acu tak acukah kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah apakah yang ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan padaku, yang membuat aku merana tak kalah murkanya menyala-nyala. Bangsa-bangsa, lihatlah. Sekarang juga kita harus melihat mengapa penderitaan Yerusalem sampai demikian. Tidak pedulikah kita akan kesengsaraan tadi pada Yerusalem? Tidak ada hubungankah dengan Yerusalem terhadap kita? Ini adalah karena murkanya Tuhan sehingga kita menghadapi penderitaan. Karena Tuhan yang berkuasa di alam semesta ini. Mengapa Tuhan bisa murka pada saat Tuhan murka sehingga menghadapi orang-orang yang menghadapi penderitaan. Dari atas dikirimnya api dalam tulang-tulangku, dihempasnya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur dan aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalitan yang dibuat tangan Tuhan yang ditaruh di atas tengkukku sehingga lumpuh kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tak dapat ku tentangi. Dia mengirimkan api masuk ke dalam tulang-tulangku, api kemurkaannya. Tuhan masuk ke dalam tulang-tulangku,
menghamparkanku, di, tanganku diikat, kakiku pun diikat, seluruhnya aku tidak berdaya. Tuhan menyerahkan aku di tangan musuhku. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan taruna-tarunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang yang mengirik memeras anggur. Yehuda seperti Yehuda terinjak-injak, diperas seperti memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat Siteru. Tak ada yang menghibur. Inilah hari-hari karena hari murkanya Tuhan. Aku tidak berdaya. Tidak ada yang menghiburku. Sion mengangkat tangan, tidak ada seorang pun yang menghibur. Tidak ada seorang pun yang peduli akan dia. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Ini hari-hari murkanya Tuhan. Di ayat 18 dan yaitu Tuhan yang benar. Hari-hari kebenaran Tuhan dan keadilan Tuhan. Benar Tuhan ada murka, tetapi Tuhan itu benar. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan taruna-tarunaku pergi sebagai tawanan. Ayat 18 sampai dengan 22. Menyeru di situ agar melihat, agar para orang-orang untuk mendengar. Semua orang harus mendengar. Mereka lewat seperti tidak peduli, acu tak acu. Sesungguhnya di situ semua ini ada sangkutannya dengan kamu. Karena murka Tuhan sehingga kita menderita. Kamu lihat Sion begitu menderita, tidak peduli ke kita akan dia. Terus dikatakan Tuhanlah yang benar. Saat sekarang Sion runtuh, kalau kamu seperti Sion tidak mau mendengar Tuhan, maka kebenaran Tuhan itu akan datang padamu. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Iman-imanku dan para tua-tuaku telah mati ke semua kota, tak kalah mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ayat 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisahnya jiwaku. Ayat 21. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada menghibur bagiku. Ada orang yang mendengar keluh kesahku, tetapi tak ada orang yang menghiburku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena engkau mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti hari penghakiman dan murka Tuhan akan datang. Musuhmu jangan engkau bergembira. Tuhan itu benar.
Murkanya memang akan datang, tapi kebenarannya juga akan datang padamu. Yang harus kamu lakukan yaitu kamu lihat akan penderitaanku. Kamu lebih lagi harus tahu akan dosamu dan cepat-cepatlah untuk bertobat. Ayat 22. Biarlah segala kejalaan mereka datang di hadapannya dan perbuatlah kepada mereka seperti engkau telah membuat kepada oleh karena pelanggaranku, karena banyaknya keluh kesahku dan pedih hatiku. Yerusalem seperti janda dikucilkan, di situ mengulurkan tangan, tetapi tidak ada yang datang untuk menghibur. Dia diruntuhkan, ditunggar, mereka di situ dihina. Tidak ada satupun yang menghibur, seperti mereka adalah najis. Tidak ada orang yang menghibur, dia berseru pada Tuhan. Dan akhirnya melihat aku dalam murkanya Tuhan, hari-hari murkanya Tuhan. Dihampar, dijaring di mukanya Tuhan. Api murka Tuhan masuk dalam tulang-tulangnya. Yahuda runtuh, tapi para musuh mereka bangkit. Dan berkata kepada orang-orang sekitarnya, lihatlah keluh kesahku, lihatlah ratapanku. Tak ada seorang pun yang menolongku, tetapi kamu pun harus mendengar. Apakah kamu tidak peduli? Keadaan ini ada padaku. Kalau kamu seperti aku, kamu juga akan ini semua juga akan datang padamu. Murka Tuhan dan juga Tuhan itu ada benar. Hari ini kamu melihat keadaanku, tidak ada pun, tak seorang pun yang apa yang aku hadapi sekarang, kamu pun akan hadapi. Karena kita sama sebutan, yaitu kita orang berdosa. Sama kita juga pemberontak, dan sama juga kita adalah percaya diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang lepas dari semua ini. Ini keadaan, saudara, semua ini keadaan kita. Kalau kita terus demikian, semua orang akhirnya akan dalam neraka menghadapi penghakiman. Tapi terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Hanya dialah keselamatan bagi kita. Hanya dialah pengharapan bagi kita. Walaupun hari ini kita melihat keadaan Yerusalem sampai keadaan yang demikian, kita sebagai bangsa-bangsa lain, gereja-gereja bangsa asing, mengalami keadaan kita sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ada kebenaran dan keadilan. Mengapa Yerusalem sampai demikian? Karena Tuhan di situ ada mengharapkan akan ada kebenaran dan keadilan, tetapi yang mereka hasilnya atau kekerasan dan pengkhianatan. Tapi hari ini kita dengan berharap pada Yesus lewat Roh Kudus, kita mendapatkan akan
kebenaran dan keadilan. Seperti tema khotbah kita, yaitu pokok anggur sorgawi. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Demikian juga seluruh dunia juga demikian. Harus dalam penghakiman Tuhan. Hanya Tuhanlah keselamatan kita. Jadi kita semua haruslah bertobat. Yerusalem itu peringatan, yaitu peringatan akan akhir dari penghakiman. Tidak ada satupun yang bisa melewatinya. Hanya orang yang percaya pada Yesus Kristus dari Yerusalem yang lama masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Karena keterbatasan waktu, besok kita akan lanjutkan lagi. Tuhan, kita masuk dalam berdoa terlebih dahulu. Dalam kuasa doa roh kita berdoa. Tuhan mohon Engkau menolong. Tuhan Yesus tolong. Agar kami kembali kepadamu, bertobat kembali kepadamu.
Saya bersyukur dan terima kasih. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau begitu mengasihi kami karena di dalam kami, di dalam-Mu ada pengampunan. Saudara semua kita menggunakan kedagingan kami, mengambil alih dari-Mu. Tuhan, kami tidak mau dengan cara kami untuk mencari agar mengambil kebenaran dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kalau tanpa keselamatan dari-Mu kami adalah mati. Kami, karena Engkau datang menyelamat kami, menyelesaikan kehendak Tuhan, agar kami tidak lagi mati dalam dosa kami. Karena ada Engkau, karena kami ada pengharapan yang kekal. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu terkait dengan-Mu, tidak ditarik oleh keadaan. Sesungguhnya kami punya dosa, tetapi Engkau telah mengambil dosa kami. Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami memuji Engkau. Pada saat membaca kitab ratapan ini, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, adil, dan benar. Dunia penuh dengan kegelapan, penuh dengan tekanan, tindasan dari para musuh-musuh, dijajah, dan juga di dunia ini penuh dengan akan perbudakan, bahkan perbuatan yang menyakitkan orang lain dalam dosa, dan juga mereka hidup dalam penderitaan, dalam kesedihan. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau menyelamatkan mereka lepas dari perbudakan ini, lepas dari penjajahan ini. Kita berdoa
Ya, aku saat tadi Aken berdoa, saya juga di situ mendapat banyak orang dalam perbudakan, bahkan sebagai diperjualbelikan. Kita berdoa hidup dalam kemiskinan. Kita berdoa untuk mereka. Kalau kamu ingat atau terlintas padamu orang-orang yang demikian, berdoa untuk mereka dengan cara kita duduk di lantai untuk berdoa dengan mereka. Atau juga kita juga berdoa untuk kita sendiri. Satu generasi punya dosa, satu generasi lagi punya generasi dosa. Dunia penuh dengan dosa. Tuhan pengharapkan kami di mana? Kita berdoa untuk agar kita dan bagi mereka dan bagi generasi ini untuk mengaku dosa. Kami bersalah padamu Tuhan, kami bersalah padamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan kami dengan dosa, dengan sesama kami pun acuh tak acuh. Kami juga merampas akan hak orang lain. Semua karena untuk kepentingan diri sendiri. Yang menderita kami tidak menghibur, kami tidak karena di dalam kami juga karena ada keserahkan kami sendiri, merasa benar sendiri, untuk merasa
apa yang diri sendiri lakukan itu benar. Kami mencemarkan tempat bumi ini, bahkan kami menjarah. Tuhan, kami serahkan. Tuhan, kami egois dan terhadap kami sesama. Kami pun tidak ada belas kasihan. Bahkan kami pun menindas, menekan orang lain. Dan juga kami tidak menghormati orang tua. Dan bagi anak-anak, bagi orang-orang muda, kami pun tidak memahami mereka, sehingga penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kekerasan, sehingga keras kepala dan tidak mau mendengar atan pemimpin kami, otoritas, sehingga dunia ini semakin dicemari dan semakin banyak akan iri hati, kesombongan. Banyak orang yang mengembara penderita, tidak punya keluarga, seperti di Afrika. Mereka tuh menghadapi bencana kelaparan, tapi tidak ada yang peduli akan dia. Kami hanya melewati hari-hari kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, aku sebagai wakil dari laki-laki mengaku dosa. Tuhan, kami sebagai laki-laki ada kalanya hanya memuaskan diri kami sendiri dan hidup dalam kesombongan kami sendiri. Dalam hidup kami penuh dengan kejahatan, bahkan terhadap orang kami pun banyak menekan orang. Tuhan, ampunilah kami tidak menghormati kaum wanita, bahkan menekan, memeras mereka, bahkan menyakitkan mereka. Tuhan, ampunilah kami. Saudara semua, kita menghadapi ratapan ini. Pasal pertama, tidak ada orang yang menghibur. Tuhan adalah penghakim, tapi Dia jugalah satu-satunya yang penghibur. Kita buka roh kita untuk menghadapi pasal dari ratapan ini, ratapan dari Yerusalem, agar ratapan ini berbicara kepada roh kita, dan juga kita kembali merenungkan, memikirkan mengapa Yerusalem bisa demikian. Keadaan Yerusalem memberi peringatan apa bagi kita? Masa itu Yerusalem diruntuhkan, bait diruntuhkan, Yehuda sunyi senyap. Keadaan ini menjadikan peringatan bagi kita. Agar janda Yerusalem yang dihadapi tidak ada orang yang menghiburnya, tidak ada orang yang peduli akan dia, sebatang kara berbicara kepada kita, agar Roh Kudus memperingatkan kita siapakah Allah dan bagaimana Allah melakukannya dan apa yang harus kita lakukan.
Hari ini kita sebagai gereja, baik dimanapun kamu berada, kita sebagai wakil kota dan negara kita, agar Yerusalem, keadaan kesengsaraan Yerusalem berbicara terhadap kota dan negara kita. Agar kita sendiri sebagai kota dan negara kita menghadap Tuhan. Tuhan adalah Allah yang memberkati dan juga Tuhan yang menghakimi. Pada saat kita menghadapi penghakiman, ada ke jalan keluar. Dan juga hanya Tuhanlah satu-satunya jalan keluar bagi kita, jalan keluar bagi kota dan negara kita. Dia adalah penghakim dan juga Dia adalah penghibur. Tidak ada seorang pun yang bisa menghibur, hanya Tuhan. Kita sebagai wakil kita sendiri dan juga kota negara kita berseru pada Tuhan. Kita meratap pada Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku begitu hinanya aku. Ya Tuhan, lihatlah, pandanglah aku, betapa hinanya aku ini. Tuhanlah yang benar. Karena aku telah memberontak terhadap firman-Mu. Tuhan berbelas kasihan pada kami. Peringatilah kami. Agar pelanggaran kami dapat terlihat oleh padamu, sehingga kesalahan kami seperti yang Kau lakukan terhadap Yerusalem menimpa kami. Tuhan, berilah kami, hati kami, kota negara kami kembali kepadamu. Di seluruh kota negara seluruh dunia terhadap murka-Mu kepada umat-Mu manusia. Tuhan, mohon Engkau menghibur. Engkau satu-satunya jalan keluar bagi kami. Engkau satu-satunya penghibur bagi kami. Tidak ada seorang pun yang menghibur mereka. Tidak seorang pun yang menghibur kami. Hanya Engkau. Tuhan, berilah penghiburan dari-Mu. Kami yang
terhina ini. Kami hanya berada dalam dosa kami. Musuh kami bermegah, konflik bermegah terhadap kami. Dosa kami pun melebihi kami, seperti melebihi Yerusalem, sama dengan Yerusalem. Tuhan, kami wakil kami sendiri dan juga wakil dari seluruh dunia kembali kepadamu. Mohon Engkau menghibur dan belas kasihan. Lenyapkanlah segala dosa kami di dalam murka-Mu sebagai belas kasihan, untuk berbelas kasihan kepada kami. Menurut akan perjanjian-Mu yang kekal, terhadap janji-Mu terhadap kepada Daud, di dalam Yesus Kristus, yang perjanjian-Mu yang Kau berikan kepada kami. Selamatkanlah kami, lepaskan dari kejahatan ini, lepas dari kutukan, lepas dari dosa dan hukum dosa dan hukum maut. Masuk dalam tempat yang Engkau berikan untuk kami istirahat. Tuhan, tolonglah kami, peringatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati kalian semua.